Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 semuanya, hari ini kita akan belajar lagi pelajaran bahasa Indonesia masih dalam bab 1, yaitu mengenai teks deskripsi. Nah, jika pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu teks deskripsi dan berkenalan dengan teks deskripsi, maka di video ini kita akan membahas mengenai struktur dan juga kebahasaan yang ada pada teks deskripsi. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Nah, untuk pertemuan kali ini, di awal video ini yang akan kita bahas mengenai struktur teks deskripsi. Teks apapun itu, termasuk juga teks deskripsi, pasti memiliki yang namanya struktur. Struktur pada teks itu membedakan antara satu jenis teks dengan teks yang lain. Supaya teks yang kita buat itu betul urutannya, maka kita harus mengetahui struktur jenis teks itu. Nah, di dalam teks deskripsi, strukturnya terbagi menjadi 3, yaitu deskripsi umum atau disebut juga identifikasi, deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Nah, di deskripsi umum atau identifikasi itu merupakan bagian paling awal dari suatu teks, yaitu teks deskripsi ya. Jadi bagian paling awal di teks itu menjelaskan tentang nama objeknya. Jadi baru perkenalan tentang apa sih yang dibahas di teks itu. Jadi kita bisa menuliskan tentang nama objeknya, kemudian di mana lokasinya, atau kenapa beri nama itu, jadi kayak sejarah lahirnya, makna namanya, pokoknya pernyataan-pernyataan yang umum mengenai teks itu, mengenai objek dalam teks itu disebut dengan deskripsi umum atau identifikasi. Nah, di sini ada satu contoh, ini diambil dari buku siswa terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kalian bisa lihat di buku kalau misalnya kalian punya bukunya di rumah. Ini ada contohnya. Tongkonan. Jadi tongkonan itu adalah nama sebuah rumah adat di Indonesia, salah satu jenis rumah adat di Indonesia namanya tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungannya berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita baca di paragraf ini tuh baru mengenalkan apa sih yang dibahas di teks ini, yaitu rumah tongkonan, di mana lokasinya, kenapa disebut tongkonan. Jadi baru kenalan-kenalan tentang objek itu. Itu contoh dari deskripsi umum atau identifikasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, di deskripsi bagian ini merinci bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Jadi, ketika sudah berkenalan dengan objeknya, maka di teks deskripsi bagian selanjutnya kita bisa merinci objek itu. Misalnya kalau di rumah adat tongkonan tadi, setelah tahu objeknya, baru di paragraf selanjutnya kita bisa merinci apa saja bagian-bagian yang ada di rumah adat itu. Misalnya dia terbuat dari kayu, ukirannya seperti apa, kayak gitu. Itu namanya deskripsi bagian. Jadi tergantung apa yang dideskripsikan, objeknya apa. Kalau misalnya kita mendeskripsikan tentang seseorang, manusia misalnya, diri sendiri misalnya ya, di bagian deskripsi bagian itu kita bisa menjelaskan tentang ciri-ciri fisiknya atau ciri-ciri sifatnya. Itu namanya deskripsi bagian. Jadi tergantung apa yang kita bahas, seperti itu.
Nah, selanjutnya kesimpulan atau penutup. Bagian terakhir ini berisi kalimat-kalimat untuk menutup teks deskripsi. Diberi simpulan. Kadang ada teks deskripsi yang tidak memiliki bagian ini. Tidak masalah. Tapi yang jelas kalau tidak ada bagian ini berarti dia strukturnya kurang lengkap, tapi tetap bisa disebut sebagai teks deskripsi. Nah, contoh kalimat penutup atau kesimpulan. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, terlihat bahwa di bagian terakhir ini itu sudah berupa kesimpulan, bukan lagi memberikan detail tentang objeknya, tapi sudah menutup teks itu. Kita bisa memberikan pendapat kita di situ. Seperti itu mengenai struktur dari teks deskripsi. Nah, yang kita pelajari kedua adalah unsur kebahasaan. Nah, ini walaupun kita membuat teks sebagus mungkin, tapi ketika kita tidak bisa menuliskannya dengan benar tata bahasanya, maka teks kita kurang bagus. Jadi kita belajar tentang unsur kebahasaannya. Yang pertama kita pelajari adalah kata imbuhan untuk kata dasar berawalan huruf K, T, S, P. Ini ada rumusnya. Jadi ketika kita bertemu kata dasar berawalan K, T, S, P, ketika diberi imbuhan me nasal atau me, kita sebut me ya, dan juga pe nasal atau pe, itu nanti ada aturan yang berbeda. Aturannya adalah huruf awal tadi yaitu K, T, S, dan P itu akan hilang atau luluh. Contohnya kata kemas. Ketika kita kasih imbuhan menasal di awalnya, maka bukan menjadi menkemas, tapi yang betul mengemas. Jadi huruf K hilang. Kata dasar tutup sama juga, misalnya kita beri imbuhan pe atau penasal ya, itu bukan pentutup namun penutup, jadi huruf T-nya hilang atau luluh. Sapu, tidak ada mensapu, yang benar menyapu. Huruf S kemana? Hilang atau luluh. Pindah, ketika kita beri huruf imbuhan pe atau penasal, bukan pepindah tapi pemindah. Jadi kalau ada imbuhannya pean di awal pe dan akhirnya an, bukan pepindahan tapi pemindahan. Tapi itu semua tidak berlaku untuk kata dasar dengan jenis klaster. Klaster itu apa? Klaster adalah huruf konsonan double. Jadi setelah huruf K, T, S, P itu tadi, kalau dia hurufnya konsonan, misalnya kata kritik, setelah huruf K, huruf R. Jadi bukan huruf vokal. Ini namanya kata dasar klaster. Nah, yang seperti ini itu ketika diberi imbuhan menasal atau penasal, maka tidak bisa luluh. Jadi mengkritik itu salah, yang betul mengkritik. Mentransfer salah, kalau T-nya hilang, yang betul mentransfer. Jadi tetap ada. Yang selanjutnya mengenai penggunaan di. Ini yang sering keliru. Ada dua jenis di yang kita gunakan. Yang satu adalah kata depan, yang satu adalah imbuhan. Kalau kata depan itu disebut juga preposisi dan menunjukkan keterangan tempat atau keterangan waktu. Misal di sana, di sini, di sekolah. Kata-kata yang seperti itu huruf kata di-nya itu harus diberi spasi dengan kata yang mengikuti. Jadi tidak boleh digabung. Sedangkan di yang menunjukkan
kata kerja pasif atau dikenai tindakan, itu berarti bukan kata depan tapi imbuhan. Contoh, ditulis, ditarik, diinjak, diminta. Nah, itu semua tulisannya tidak boleh ada spasi, jadi langsung tanpa spasi. Ini karena imbuhan. Nah, coba kita latihan dulu supaya tambah paham. Yang pertama, ada banyak kendaraan di jalanan. Di jalanannya di situ dilihat. Yang kedua, kami diminta datang ke sekolah. Coba dilihat dimintanya. Yang ketiga, toko itu baru saja ditutup. Nah, tulisannya itu bagaimana? Apakah ketiga kalimat ini sudah benar? Jawabannya adalah seperti ini. Yang nomor 1, salah. Karena menunjukkan tempat, harusnya diberi spasi. Yang nomor 2, benar. Karena menunjukkan kegiatan pasif, kata kerja pasif, jadi tidak ada spasi. Yang nomor 3, salah. Karena ada spasi, harusnya digabung karena menunjukkan kata kerja pasif, bukan tempat. Nah, sekarang yang terakhir yang kita pelajari mengenai kata umum dan kata khusus. Kata umum disebut juga hipernim, misalnya kata warna. Nah, kata khusus itu disebut juga hiponim, jadi merupakan bagian-bagian dari kata umum itu. Misal, warna berarti kata khususnya ada hijau, merah, biru. Kalau hijau sendiri itu menjadi kata umum, maka kata khususnya hijau tua, hijau muda. Seperti itu. Kata umum, misal melihat. Melihat ada berbagai macam jenis, memandang, melirik, melotot, dan sebagainya. Bisa dilihat di layar ini. Nah, sudah paham mengenai itu semua? Sekarang latihan soal supaya tambah paham. Oke, sampai di sini pelajaran ini. Dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.